Jadi setelah di running ya, eh, untuk semua file, maka muncul di sini di rekam.sipw ini kan muncul nama sheet barunya, yaitu gabung semua SIPW sesuai dengan di sini tadi namanya ya. Nih, oke. Terus kalau kita lihat ya, ini kan kalau dari sini berubah batas ID sampai IDFRS ini kan dia ada ya nilainya ya, bukan maksudnya required header udah ditetapin gitu tadi dari awal sesuai dengan yang ini kan. Yang ini berubah batas sampai dengan IDFRS itu ngambil dari yang tanggal 21 nih kan headernya. Nah, namun karena tanggal 10-nya itu beda, nah jadi dia bakal menambah header baru, kolom baru untuk kolom yang belum ada tadi dari yang sudah di define tadi dari sini. Berubah batas ini sampai IDFRS bakal tambahin yang belum ada. Kayak contohnya nih, di 10 ini kan IDFRS sudah ada. Nah, di sini udah ada, jadi nggak usah diduplikat. Tapi kalau misalnya dia nggak masih belum ada, kayak yang di sub SLS ini tadi nggak ada kan, jadi ditambahin. Tapi sebenarnya ini juga um, makanya diusahakan untuk setiap kali itu format penamaannya sama, atau kalau enggak dia kalau misalnya ada kolom baru yang ditambah itu bukan kolom yang konteksnya itu duplikat kayak ID sub SLS ini kan ada underscore-nya ya. Kalau di sini nggak ada, jadi dia nggak bisa kedetek kalau dia itu sama. Jadi untuk nanti kalau misalnya mau dipakai dalam konteks yang sama, menggabungkan file, usahakan sama header-headernya. Nah, tapi untuk sekarang bisa diabaikan kasus ini. Jadi dia udah 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 tergabung lah sekarang ya. Nah, baru kita bisa kerjain di Looker Studionya. Caranya itu sama kayak tadi. Ini untuk yang data sebelumnya, yang data master ini mungkin bisa kita hapus. Cara hapusnya dengan manage edit data source ini. Kita bisa remove di sini. Nah, baru kita pakai data yang baru dari Google Sheet, yaitu rekap data SPW. Kita pilih yang gabung semua SPW. Link lama karena datanya itu ada 20 ribuan. Nah, ini udah ini tinggal klik add to report karena datanya muncul di sini ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini nih ada beberapa yang nggak sesuai sebenarnya. Kalau misalnya nanti ketemu yang nggak sesuai kayak gini nih, BWT non usaha ini kan harusnya numerik ya. Nah, kita bisa ubah ke numerik, number, yang sekiranya numerik, ubah ke numerik dulu. Number nih, nanti saya coba ubah dulu. Nah, ini udah diperbaikin semuanya. Jadi ini, nah, yang tadi sebelumnya teks kita ubah jadi number, yang kalau emang dia beneran teks tetap dibuat sebagai teks. Hmm. Hmm. Nah, setelah selesai diubah bagian sini kita klik kan, nanti di sini berubah ya. Nah, misalnya, nah di Google Studio itu ada yang namanya bahasanya itu dimensi dimensi dan numerik. Nah, kalau numerik itu ya sesuai namanya numerik, yaitu tipe data yang nilainya itu angka-angka gitu. Kalau dimensi itu biasanya dipakai untuk tipe yang bukan angka, kayak kontak persen ini, jenis SLS, jumlah SIP, kode pro, nama provinsi, nama kabupaten kotanya gitu.
bisa ke bagian, oh iya, kalau misalnya munculin mau munculin nama, kalau mau menghapus page-nya ya bisa di klik manage page. Nah di sini kita hapus dulu yang bagian B karena belum terlalu dipakai. Nah tinggal close. Nah misalnya kayak kasih contoh, mungkin ini ya, saya ada lihat di sini ada cek muatan yang lebih dari 240. Mungkin kita mau nanti ngeriternnya IDFRS nya, semesternya, ID sub SLS nya, sampai nama ketua ini. Terus untuk dapatin yang muatannya lebih dari 253, katakanlah untuk hari hari tanggal yang terbaru, yaitu tanggal tanggal 30. Nah berarti kita kembali dulu ke bagian sininya. Nah kita bikin namanya di sini ada add field. Jadi kita add field dulu, add calculated field. Nah, kita bikin muatan lebih dari sama dengan 240. Nah kita bikinlah rule persamaannya. Kita pilih ya, berarti kan itu harusnya pakai field muatan ini ya. Nah ini berarti kita bisa bikin if ini muatan lebih dari sama dengan 240, terus resultnya itu kita nge-return nilai 1 else 0. Nah baru kita klik save. Oke, dia tersimpan ya. Nah nanti muncul calculated field di sini. Oke. Nah ini kalau kita lihat nih rumusnya begini ya, kita down. Nah tadi kan pengennya kita maunya mereturn dari nama-nama ini ya, dari IDFRS sampai nama ketuanya ini. Berarti kita tinggal tambahin table aja di sini. Nah di table ini, nah ini ada dimension ini untuk bagian-bagian yang bukan numerik. Nah kita pilih tadi kan ada aja ya, IDFSS semesternya, mungkin semester nggak usah. ID sub SLS nya kita bisa pakai cari di sini ID sub SLS. Oke, ID sub SLS nya, nama SLS nya, nama SLS ini ya, dan nama ketua. Ini. Nah baru metriknya, oh sorry tadi bukan dimension dan metrik ya, bukan dimension dan numerik. Nah metriknya kita bisa pakai pakai dari jumlah muatannya. Di sini jangan sum count.
Udah ada nih. Nih, eh, udah ada kan. Berarti kita tinggal munculin kontrolnya aja, yaitu eh, misalnya pilih drop down list untuk ini cek muatannya untuk semua ya, berarti ya, oh enggak, untuk seluruh rumah. Nanti kita tambah, berarti untuk pertama ini kita bikin dulu. Kalau mau ubah stylenya, pilih klik yang di sini ya, style. Saya maunya single select, jadi dia nggak bisa pilih banyak. Oke. Nah, control fieldnya kita mau pilihnya seperti tanggal ya, tanggal, ini tanggal. Nah, untuk mengubah ini kan namanya kan, harus juga misalnya mau ditambahin control fieldnya satu lagi, yaitu nama nama kabupaten. Link sama style lagi single select misalnya, terus search boxnya misalnya mau dihapus, terus di setup tinggal kita ubah aja ke nama, oh sorry, nama kabupaten. Hmm. Nah, kan ini kan nama tulisannya NM kabupaten ya, kalau mau kita ubah kita tinggal klik yang bagian ini nih, yang ini. Nah, display name nya tinggal ubah aja misalnya nama kabupaten biar jelas. Nah, di tanggal ini kita bisa pilih, tadi kan maunya tanggal. Oh ya, untuk ini kan urutannya beda ya. Oh ya, ini saya tidak menggunakan benar-benar format tanggal ya, karena kalau format tanggal di sini nanti dia hasilnya jadi bisa memilih bebas. Jadi kayak semacam kita bisa milih tanggal yang nggak seharusnya nggak ada. Jadi untuk mm, mengantisipasi itu saya pakainya dalam bentuk string tanggalnya ya. Nah, kita bisa sortnya itu berdasarkan tanggal supaya dia berurutan. Oke, nah udah yang paling terbaru ya, mungkin metrik muatannya kita bisa hapus karena nggak terlalu penting. Nah, oke, jadi tinggal masukin tanggalnya aja ya. Tanggalnya misalnya tanggal 30, terus untuk kabupaten tadi contohnya dia Solo. Nah, ini dapat ini. Oh sorry, sepertinya ada yang salah. Oh, tidak ada yang salah ya, memang udah pas tadi. Saya lupa di bagian muatan ini, harusnya tadi kan saya pilihnya sebagai count ya, ternyata bukan, tinggal pilih sum aja. Karena kalau count itu dia bakal menghitung kemunculannya. Jadi kalau misalnya si Kaleno ini muncul berapa kali untuk kasus Seluma dan tanggal 30, munculnya sekali, padahal yang saya mau nilai muatan ini serta pada, yaitu disamkan. Oke, dengan catatan Kaleno ini memang untuk di Kabupaten Seluma dan tanggal segitu munculnya sekali. Kalau misalnya dia munculnya dua kali, berarti muatannya ini nanti malah jadi double. Nah, oke. Nah, ini kan udah muncul nih muatannya 60 segini. Nah, kan tadi kan pengennya itu cek muatannya yang lebih dari 240. Berarti kita tinggal kasih filter aja, create filter. Nah, kita pakai field tadi yang sudah kita buat, yaitu muatan lebih besar dari 240. Nah,
muatan lebih besar dari 240 kan tadi kita pengennya nilainya true ya, berarti nilainya satu equal to, nah di sini nanti muncul. Atau kalau misalnya nggak ada yang muncul, kita bisa pilih yang equal to, tapi kalau misalnya nggak ada muncul berarti 0, kita exclude kan. Sebentar. Oh, salah field ya. Setelah saya cari tahu, ternyata salahnya tadi di tanggal aja. Karena kayaknya untuk yang ngecek muatan ini sepertinya untuk tanggal 29. Untuk data yang tanggal 29, jadi kita bisa pilih tanggal 29. Karena kalau tanggal 30 sepertinya tidak ada ya. Ya, tidak ada yang muatannya lebih dari 240. Kalau tanggal 29 ada. Nah, tadi saya sudah, ini kita klik lagi, tadi ada yang saya ubah juga di bagian filternya ini. Tadi kan kita mau lihat filternya itu kan. Nah, filternya itu dengan pakai field yang tadi udah kita bikin, yaitu muatan lebih dari 240. Kalau dia benar balikin satu, kalau enggak 0. Nah, kita bikin equal to untuk mencari yang sama, sama nilainya dengan satu. Setelah didapatin tadi nanti diklik save kan. Setelah diklik save barulah muncul tadi, oh ini sorry, kita harus benar-benar bikin tanggalnya, karena kalau enggak nanti dia bakal menghitung semuanya. Nah kayak gini, nah sesuai ada 293, 272, 264, 253. Nah banyaknya sesuai, itu ada 11 nih, nama-namanya juga sama dan jumlah muatannya juga sama. Dan yang ini 246 ada nih si Syarifuddin. Oke, jadi mungkin itu untuk kasus yang tabel. Nah kalau misalnya mau dibikinnya dalam bentuk, oh ya tadi saya juga terapin sorting ya. Jadi di sini ada sortingnya dari muatannya. Jadi kita mau tadi sortingnya berdasarkan muatan, maka tadi 29 yang paling atas. Begitu. Sorry, 293 yang paling atas. Oh iya. Dan satu lagi, eh, kalau misalnya kita klik kayak gini kan, dia bakal masukin semuanya ini ke bagian filter ya. Di sini ini bagian filter apa aja yang sudah kita lakuin. Nah supaya enggak, kita bisa matikan cross filteringnya. Nah cross filteringnya nggak mati, oh sorry, kita harus hidupin dulu ya, baru dimatiin. hmm, jadi supaya enggak kasusnya kayak tadi, matiin cross filteringnya, otomatis dia bakal tinggal pilih lagi. Nah, oh sorry, 29. Nah kalau misalnya kita mau bikin default valuenya, kita bisa juga bikin di sini default selectionnya, tinggal bikin aja seluma misalnya untuk awal. Nah nanti dia bakal tetap selalu di situ. Nah kalau misalnya tanggal ini juga kita bisa bikin 2025 dot 10 ya tadi, 29. Soalnya default volume-nya itu nanti tinggal dipilih aja mau default volume-nya berapa, paling nanti tinggal ubah-ubah aja ini yang ke paling terbaru, karena ini sistemnya string ya, jadi dia nggak bisa otomatis cari data terbaru.
Dan emang di Looker Studio juga kalau misalnya bukan string ini dibikin date, dia nggak bisa juga dapetin data apa tanggal terbaru. Jadi emang itu salah satu kelemahannya. Nah, ini tadi bentuk tabel, kita juga bisa kalau misalnya mau nampilinnya dalam bentuk bar. Sama kayak tadi nanti bakal ada dimension juga namanya. Dimension metriknya apa. Nah, misalnya mau divisualisasikan berdasarkan ID sub SLS-nya supaya kita bisa lihat nih perbedaannya. Kalau kayak gini kan susah melihat perbedaannya ya. Kita bisa pilih batang juga untuk itu. Kita bisa pilih tadi pakainya ID sub SLS. Di sub SLS dimensionnya nanti muncul di sini ID sub SLS-nya. Terus kita di sini juga bakal pilih muatan. Muatan muncul muatannya berapa. Nah, nanti tinggal tambahin filterannya tadi kayak tadi. Karena sama ya, tinggal klik aja. Ya, tapi ini udah ascending jadi dia bakalan nampilin banyak sini. Nah, kalau mau ngubah berapa banyak chartnya yang bakal ditampilin, kita bisa pilih di sini. Di barsnya mau berapa? Kita bisa pilih misalnya 30. Nah, itu kalau misalnya barnya nanti mau dibikin 30, tapi karena ini kasusnya cuma ada 11 ya, jadi dia nggak kelihatan. Nih, kalau misalnya kita matiin yang sorry, matiin yang ini nanti kasih contohnya. Kalau misalnya dia, nah itu style jadi 30. Jadi tergantung gimana seberapa banyak. Oh, tadi karena kalau nggak salah 11 ya, bisa kita bikin 11 aja supaya kelihatan semua. Nah, begitu. Oke, itu contoh untuk yang bar. Untuk line juga sama sebenarnya, cuman di sini ada, cuman kemarin itu juga saya mengalami hal dimana kan di sini ada filtering tanggal ya. Nah, kalau misalnya kita bikin line, mana line sini misalnya pakai jumlah muatan juga ya, dimensinya kita pilih tanggal. Nah, dia bakalan kepilih yang 29 aja, padahal kita maunya dalam bentuk line ya. Sebenarnya ada dua solusi. Yang pertama yaitu kita grup saja ini dengan, sorry, kita grup tanggal itu dengan yang tidak berkaitan dengan chart, yang tidak berkaitan dengan tanggal. Caranya tinggal dipilih blok yang ini, terus tinggal pencet Ctrl G. Nah, ya tinggal kita close aja. Sorry, tolong dari awal ya. Ini kan udah taruh grup, udah ke grup ya. Ctrl G. Nah, tinggal tambahin chartnya tadi. Oh, ini masih 9 ya. Oh, jadi begini tadi salahnya, kita untuk bikin line chart tadi kita matikan dulu filternya, tanggalnya juga matiin filternya supaya dia di awal-awal tidak ada sangkut paut dengan tanggal ya. Lalu kita masukin chartnya.
tanggal. Nah ini udah, ternyata kita mau harus matiin dulu semuanya tadi. Nah udah muncul kayak gini kan, baru nanti kita supaya kalau kita pilih tanggal dia nggak berubah kayak tadi, kita grup dia dengan kontrol D tadi. Nah meskipun sudah kepilih, ya nggak bakal mempengaruhi yang ini. Cuman untuk yang nama kabupaten tetap bakal mempengaruhi keseluruhannya, keseluruhan chart yang ada di sini. Ini untuk yang muatan untuk kabupaten semua. Nah ini kan tanggalnya nggak urutan ya, kita bisa pilih sortnya di sini berdasarkan tadi tanggal. Nah, hmm, jadi sortnya kita ganti dari muatan ke tanggal, pilih yang ascending. Nah ini oke, nah ada kelihatan ya. Nah tapi kan ini kan kayak kelihatan cuma garis lurus saja. Nah kita bisa ubah-ubah, atur-atur supaya kelihatan progresnya. Itu bagian style. Nah kita bisa pilih ke bagian, nah, aksis minnya. Nah kita bisa pilih nih supaya dia kelihatan gejolak apa perubahannya, kan harus dekat ya, jarak 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 lainnya. Nah kita bisa pilih minnya itu yang mendekati, di sini kan sekitar 80.000 ya, kita bisa bikin 80.000 ini kayak gitu. Dan ternyata masih belum terlalu kelihatan, kita bisa tambahin jadi 64.000. Nah jadi bisa kelihatan. Kalau mau lebih dekat lagi mungkin bisa bikin 4.500, 4.500. Banyak kan, sorry, 84. Oh, ini yang paling mendekati, dan 84.100. Nah tapi nanti, nah, kurang lebih begini nanti progres per harinya gitu. Nah kalau misalnya kita mau mengubah-ubah nih, mau styling, kita bisa kayak tadi, bisa pergunakan shape juga kayak di sini. Nah shape ini bisa kita bikin warnanya apa nanti biasanya. Nah itu kan, sorry nih tadi ke bawah semuanya ya, kita bisa klik 2 kali ya untuk kalau mau geser salah satunya aja. Nah begitu. Nah shape ini bisa kita bikin untuk styling, misalnya kalau misalnya mau bikin di sini semacam bagian atasnya gini ya. Nah itu bisa nanti tinggal dibikin teksnya di sini, tinggal tempel teks di sini. Ups, tinggal bikin teks di sini, kap SPW. Untuk ngatur-ngaturnya bisa ke bagian sini, pokoknya misalnya mau ditebalin, dibesarin, terus semua misalnya mau jadi 4 itu. Terus kalau mau di indentansinya bisa dibikin kayak gini, mau ganti tinggal ganti fontnya, ganti itu, mau dibikin bold bisa juga klik yang ini. Kalau mau, jadi
jadi begitu nih. Nah, nanti dia bakal misalnya taruh di sini. Jadi kurang lebih seperti ini nanti dia hasilnya. Oh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang.